Tuhannya? Luar biasa. Siap memuji nama Tuhan? Kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan.
Tiba saatnya Tuhan kami mau menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh jahat yang akan mengganggukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi. Silakan duduk yang capek. Kalau yang belum capek, berdiri tidak apa-apa. Kita mau pujikan nama Tuhan, nyanyi glory. Silahkan yang siap berdiri tidak apa-apa, yang duduk tidak apa-apa. Tapi Tuhan lebih senang banget kalau kita berdiri, kita memuji Tuhan. Nanti kita mau sambung lagi dengan pujian Ku daki 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 gunung yang tinggi. Tahu nggak? Tahu. Itu lagu sekolah minggu ya. Mbak Gendis pasti tahu. Amin. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya. Glory bagi Sang Raja, glory bagi Sang Raja.
Cinta sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cinta sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan rasanya, takutkan badai yang bergelora. Ujiannya masih 10 lagi saudara. Masih siap gak? Ya, satu lagi kita mau ujikan di bumi di surga. Masih sanggup berdiri? Amin. Yang mau duduk silahkan duduk, gak apa-apa. Sorak-sorak sukacita, gembira badai gemuruh, ombak samudra terdengar. Kudus, kudus Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Katakan bumi di surga. Dan segala yang ada, sujud nyembah di hadapan Allah semesta. Langit berduka, sorak-sorak sukacita, bumi bergema, badai gemuruh, ombak samudra terdengar. Sudah merasa capek? Sudah merasa berkeringat? Tidak capek apa ya? Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Waktunya. Oke, saya. Oke, Opa.
juga. Kamu bisa ke gereja? Bisa. Saya mau ke gereja. Pagi-pagi saya nggak bisa berdiri. Nggak bisa diri. Ya, saya pikir, wah ini kenapa ya? Kemungkinan besar saya disuntik itu virus corona keempat kali. Mungkin ya, karena ya menurut saya pikir wah ini belum pernah seperti ini. Sampai nggak bisa berdiri. Saya bilang ke Tuhan, masa juga Tuhan kasih saya kekuatan. Saya mau memuji Tuhan. Saya karena sekarang kuat, bukan dari saya, tapi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dia kasih tentang buat Tuhan. Saya juga sempat khawatir ya. Dia pagi-pagi bangun, mukanya, aduh ya, saya lemes sekali. Wah, saya udah trauma yang di sini belum bisa hilang ya. Terus saya bilang, ayo kamu mau dibikin teh manis. Saya bilang makan nasi apa? Enggak, saya enggak pingin makan. Udah saya bikin roti. Setelah itu dia tidur. Sudah bangun kamu? Udah enakan? Udah, dia bilang. Lah tadi dia duduk, saya pikir lagi, loh, dia berdiri lagi. Itulah, kita jangan khawatir ya, karena ada Tuhan yang pimpin kita. Tapi kita mesti punya hikmat ya. Jangan mentang-mentang kita punya Tuhan tapi kita nggak ada hikmat. Kalau jatuh gimana, ya kan? Ya, jangan kita sombong, ya kan? Kita harus tahu kekuatan kita sampai di mana. Kalau kita sombong nggak dapat apa-apa, ya kan? Ya. Oh, sebetulnya kemarin mau disuntik juga, tapi tidak boleh. Kenapa? Darah tinggi sekali. Nggak boleh, mesti tunggu 2-3 hari lah. Itu baru dia disuntik keempat kali. Iyalah, itulah kesaksian Opa Rene ya. Ini sekarang mungkin nakal ya dia, nggak mau dengar, mau dijewet. Saksian yang sangat menguatkan kita. Iya. Mungkin kalau kita mau kerja ya sering banget kalau bangun kok males, kok enggak, iya ya. Kalau mau ke gereja kayaknya iblis tuh ngasih apa ya, rasanya gereja. Tapi iman kita harus kuat ya. Amin. Kasarannya gini, ning gereja wis seminggu pisan mosok ya ora iso. Kok nek Tuhan Yesus udah ngei rezeki adewe piye? Nah, Itu piye? cuma ke gereja tok Tuhan sudah memberkati. Tapi kalau malas-malasan, Tuhan juga malas ngasih rezeki kita. Amin. Ya. Jadi kita harus belajar dari Opa Rene. Mungkin Opa merasakan sakit tidak bisa berdiri, harus juntik. Tapi Tuhan kasih hikmat buat Opa. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan.
Selamat pagi. Suara saya bisa terdengar ya sampai di belakang ya. Saya boleh minum sebentar. Saya berdoa kita dalam kondisi yang sehat ya Bapak Ibu ya. Karena cuacanya baru ya pergantiannya cukup drastis ya. Kadang hujan, panas, dingin, gitu ya, kering, gitu ya. Ya kita jaga kesehatan karena salah satu yang menjadi prioritas hidup kita adalah hidup sehat. Kedua, anak saya itu tiba-tiba yang paling kecil itu hari Kamis, nggak tahu kenapa batuk pilek, demam, nggak ada sebab sebelumnya. Ya. Tiba-tiba aja kena batuk pilek, demam, terus akhirnya saya kasih dia minum obat gitu ya, belum turun panasnya, terus Jumat kami bawa ke dokter langganan kami baru kemarin ya, kemarin Sabtu itu dia udah ada agak enakan, cuma anak cowok ya, anak cowok itu sakit enak sedikit langsung wah gitu ya salah anak cowok. Dan saya bersyukur pagi hari ini batuknya tinggal batuk gitu ya, pileknya udah mulai membaik. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus terus meyakini dan kita harus percaya bahwa kasih karunia Tuhan tinggal tetap bersama dengan kita. Amin. Apapun bentuk musim hidup kita, itu bahasa yang baru paling keren kan sekarang pakai kata musim gitu ya. Musim gitu, semuanya pakai kata musim. Semua musim hidup kita gitu. Apapun bentuk semua yang hari ini kita sedang hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun bentuk yang kita sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu, saya selalu percaya bahwa orang benar itu hidupnya penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya harus garis bawahi sekali lagi, orang benar hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
Ada amin? Betul? Sudah mengalami? Terus mengalami? Amin? Orang benar hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kata benar di sana dari kata dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran ini yang kita akan sama-sama pelajari pagi hari ini. Saya sudah mengirimkan slide-nya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sama-sama tentang karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya saya selalu bilang gitu, kalau kekristenan dalam hidup kita hanya terus mengejar soal berkat, rasa-rasanya itu terlalu terlalu dangkal gitu ya. Karena di dalam hidup kita seharusnya kita terus mengejar yang namanya pengenalan akan Tuhan. Makanya saya terus garis bawahi di awal tadi, orang benar hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan sampai anak cucunya tidak akan pernah meminta. Syaratnya apa? Benar. Karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23. Tapi sebelum ini Bapak Ibu, mari kita akan membuka bersama-sama. Ya. Oke, kita slide dulu. Slide pertama dulu. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Naik lagi ke atas. Ya, saya tunggu. Orang yang dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Orang-orang yang dekat dengan orang tersebut akan melihat secara jelas. Saya pikir tadi Pak Felix. Secara jelas dan tentu perubahannya ke arah yang positif. Nah, karakter yang dikuasai Roh Kudus itu selalu berbicara bukan hanya soal manifestasi dan ekspresi ketika kita ada di gereja. Saya garis bawahi sekali lagi. Karakter yang dikuasai Roh Kudus bicara soal perubahan. Sesuatu yang nampak keluar. Bukan hanya sekedar manifestasi dan ekspresi. Bukan hanya itu bagian dari perubahan. Kita bisa di gereja angkat tangan, betul Bapak Ibu? Keluar dari gereja kita bisa lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Benar atau tidak? Ada kemungkinan di sana. Jadi penyembahan yang kita lakukan bernyanyi di gereja ini bukan tolok ukur satu-satunya. Bukan satu-satunya ya Bapak Ibu ya. Tapi ini juga menjadi bagian penyembahan kita tentunya. Tapi ini bukan satu-satunya. Jadi kalau kita Bapak Ibu hanya mengejar sampai di manifestasi dan ekspresi, perhatikan tanpa adanya transformasi perubahan, itu namanya bahaya. Karena kita akan hanya puas dengan yang namanya dilihat oleh mata. Ini loh, hari ini ibadahnya luar biasa sekali. Wah, semuanya lompat-lompat, misalnya gitu ya. Semua ada yang menangis. Kan kita nggak tahu menangisnya karena sedih, karena masalah, banyak masalah, tertekan dan sebagainya. Bisa jadi lompat-lompat karena ekspresi. Tapi yang paling penting adalah transformasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Ekspresi menyembah itu boleh. Dan kalau harus dilakukan, harus dilakukan. Amin Bapak Ibu. Kita bisa angkat tangan kita angkat tangan Tuhan itu baik. Tapi perhatikan, Tuhan baik di mulut, harus Tuhan baik di bulatan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar manifestasi.
Bukannya sekedar wah genggam gebita sementara. No. Kita keluar dari gedung gereja, perubahan yang nampak dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Yang pertama adalah orang-orang yang dekat. Saya itu mengembalakan, dan orang yang paling dekat dengan saya ketika saya sharing firman Tuhan di mimbar adalah istri saya. Kalau saya sharingnya tidak sesuai dengan kebenaran yang saya hidupi dalam firman Tuhan, istri saya di belakang sana bisa berkata, ngapu sih. Anak saya bisa berkata, Papa suruh sabar di mimbar, tapi di rumah marah-marah saja. Orang-orang yang paling dekat dengan kita yang akan melihat perbedaan secara jelas. Tentunya perbedaan itu ke arah yang positif. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama hidup kita setiap hari itu mengejar karakter yang dikuasai Roh Kudus. Bukan hanya sampai di batas bahwa kita di gereja mengangkat tangan, tentunya ini ekspresi Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi bukan hanya itu saja. Aku mau mengampuni. Pujiannya mengatakan mengampuni. Sampai di luar gereja, tiba-tiba seandainya saja baru mau keluar jalan besar, ada motor lewat, cues, mau serempet Anda. Tiba-tiba gimana? Gitu. Atau ya tadi dia kan tangannya berkata sabar. Nah, ini yang namanya perubahan. Dan ini tidak bisa terjadi simsalabim. Gak bisa tiba-tiba. Saya harus katakan ulangi sharing saya bulan kemarin. Orang yang cinta proses dari Tuhan tidak akan pernah protes. Karena orang yang suka protes akan berlambat-lambat progresnya. Lanjut. Tentunya orang-orang terdekat. Mari kita cek bersama-sama apakah jangan-jangan sahabat kita berkata, engkau bagiin firman Tuhan, tapi hidup enggak sesuai. Engkau bagiin firman Tuhan, tapi statusmu berubah-ubah. Status di WA, status di sosial media. Aku bersuka cita karena Tuhan menguatkan aku. Besoknya serasa runtuh duniaku. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya stabil dan akan terus naik di hadapan Tuhan. Tentunya dia akan kadang merasa capek. Oh iya, tapi ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kalau Anda berteman dengan saya secara khusus, Anda akan sangat-sangat jarang lihat saya update status. Karena buat saya, kalau saya update status itu harus sesuatu yang betul-betul informasi. Yang berteman dengan saya, saya nggak tahu kecuali Oma mungkin adakah yang berteman dengan saya di sosial media gitu ya. Saya jarang sekali karena apa? Kalau saya misalnya lagi tertekan, ada masalah dan sebagainya, saya lebih baik tidak mengupdate status saya di sosial media. Karena belum tentu yang saya update itu orang menjadi simpati. Mari kita bincang-bincang. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama hidup kita terus dikuasai Roh Kudus dan menjadi stabil bahkan terus naik di hadapan Tuhan. Mari kita cek sama-sama orang-orang yang terdekat kita, istri kita, anak kita. Kamu lihat gak sih ada Tuhan di dalam hidupku? Atau jangan-jangan aku hanya pencitraan. Jangan-jangan aku hanya pakai pura-pura saja dalam hidup. Jadi yang maksud saya Bapak Ibu, mari sama-sama hidup kita terus bergerak dikuasai Roh Kudus. Adapun ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus antara lain memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ini bisakah dibaca bersama-sama atau saya perlu sebutkan ya? Filipi 2 ayat 5. Mari kita buka bersama-sama. Filipi 2 ayat 5. Ciri-ciri orang yang dikuasai
dikuasai atau hidupnya terus dipenuhi, bahkan hidupnya mengejar tentang karakter di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita ketika kita lahir baru. Tetapi ada tentunya bagian-bagian yang kita harus terus dipertajam untuk hidup di bawah kendali Roh Kudus. Bisa ditampilkan? 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 5. Ya, kita baca bersama-sama sampai telinga kita mendengar. Ketinggal gitu Bapak Ibu. 1 kali 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mendapat pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada 2 kata pokok di sana adalah pikiran dan perasaan. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah pikiran. Selanjutnya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Kata perasaan dan pikiran ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ini sesuatu yang berkesinambungan. Jadi satu. Ketika kita punya pikiran Kristus, maka perasaan kita pun perasaan Kristus. Saya akan sharing yang sederhana, karena kalau saya tarik nanti terlalu panjang. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh perasaan Kristus, pikiran Kristus, maka Bapak Ibu, apa yang dia pikirkan dan dia lakukan itu adalah dari Kristus. Saya mau tanya, Tuhan itu panjang sabar atau tidak? Panjang sabar. Tapi dia adil atau tidak? Jadi di dalam pikiran dan perasaan Kristus ada hikmat untuk menguatkannya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Dia panjang sabar tapi dia juga adil. Dia penuh kasih tapi dia ada disiplin di sana. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Itu keluar. Dan bagaimana cara kita memiliki perasaan dan pikiran Kristus? Tentu saja dengan memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berkata seperti Tuhan, setiap hari yang baru, setiap hari yang kau berikan dalam hidupku, doa pertama kali, aku mau hidupku, pikiranku dan perasaanku sejalan dengan Engkau. Amin. Amin. Jadi hidupnya bukan hanya ngejar, oh untuk aku. Berkatnya bukan. Tapi apa Tuhan yang kau inginkan supaya aku kerjakan? Pikiran dan perasaan. Karena ini akan membuat tindakan kita yang keluar dari sana. Amin Bapak Ibu. Punya pikiran dan perasaan, pikiran Kristus, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap lidah, semua yang suci, pikirkanlah itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sampai kepada perasaan, Ustaz pikirkan, Tuhan kau ajaib dalam hidupku, engkau suci, engkau maha adil, engkau maha luar biasa. Sampai kepada perasaan. Ketika perasaan sudah sampai di sana, terima kasih Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Mengampuni. Contoh ini salah satu. Hidupnya tidak hanya bagi dirinya sendiri. Saya sudah bilang tadi, ini bukan masalah berkat buat saya, bukan. Tetapi hidupnya menjadi berarti bagi Allah dan sesama. Itu. Dampak yang dihasilkan kemudian adalah mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Pelayanan Tuhan Yesus, teman-teman SDK pasti tahu betul, pelayanan Tuhan Yesus selain kasih juga ada belas kasihan, rendah hati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Ciri-ciri orang yang dipenuhi atau hidupnya terus mengejar karakter Kristus dalam hidupnya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bahkan hikmat itu akan menuntun kita menentukan perkataan kita tepat guna. Amin. Kalau tidak muncul perkataan-perkataan yang sembrono, Kristus pikiran dan perasaannya selalu tepat guna.
ketika dia berbicara. Benar atau tidak? Cek semua pengajarannya, dia tepat guna, masuk ke sana, masuk ke sini, orang diberkati, orang dipulihkan, orang dibangun. Karena pikiran dan perasaannya bersatu dengan Allah Bapa. Kalau kita pikiran dan perasaannya sama dengan Kristus, perkataan kita tepat guna dan itu membangun. Amin. Bukan menjatuhkan, bukan membuat orang lain jadi terluka, bukan merasa paling oke sendiri, tapi membangun, mengoreksi, mendidik. Pikiran dan perasaan menentukan perkataan. Jadi tepat guna. Berapa banyak saya seringkali ngobrol itu nggak jelas, jadi nggak efektif pembicaraannya. Saya mulai koreksi diri saya, apa yang salah gitu pembicaraan saya. Saya bahkan dulu suka dengan guyon-guyon yang nggak bagus sama sekali gitu ya, jokes-jokes yang nggak bagus gitu. Tapi Tuhan pernah berhidup saya. Kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, perkataanmu akan tepat guna. Bahkan humormu pun akan tepat guna. Humormu pun akan membangun sesuatu. Amin. Amin. Dipimpin. Ciri yang pertama, punya pikiran dan perasaan dan pikiran Kristus, sehingga tindakannya tepat guna. Orang langsung rasain dampaknya betul-betul ketika orang dekat dengan kita, ketika orang datang minta didoakan oleh kita, kita tahu kapan kita harus mendengar, kapan kita harus berbicara. Amin. Next, 1, 2, 3. Memiliki kerohanian yang dewasa. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari kita buka bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ya, kita akan geser sedikit. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ada di sini Bapak Ibu, sampai telinga kita mendengar. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita baca ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kata kanak-kanak di sana itu ternyata terkait dengan kata ego. Emi, saya. Itu ya, saya. Yesus mencatat, dia berfirman, dia bukan mencatat, Injil mencatat seperti ini. Yesus pernah berfirman, jadilah seperti anak kecil ya, dalam hal mengampuni, gitu ya. Kok terus tiba-tiba mereka udah baikan gitu aja. Benar nggak? Pernah lihat gitu ya? Habis bertengkar, tiba-tiba langsung bisa main bareng. Gitu ya. Nah, kata-kata di sini kata ego, Emi, saya. Nah, Bapak Ibu, banyak dari kita atau saya pernah ngalamin fase seperti ini. Kanak-kanak itu orang yang selalu senang digini. Gimbang, benar nggak? Gimbang, gitu ya. Kalau dicederai sedikit atau didisiplin sedikit, dia akan merasa protes. Ini nggak enak. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ini nggak enak. Sukanya masih berebut. Ini punyaku, benar? Itu ya. Sukanya berebut. Bahkan yang kalau anak-anak dijelaskan di sana masih suka pakai pantas, popok. Jadi kita Kristen-Kristen yang sudah merasa dewasa, mari kita tinggalkan sifat-sifat seperti itu. Amin. Jangan mau pakai pampers terus. So berkata, gantiin pampersku. Kita beranjak. Amin Bapak Ibu. Memiliki kerohanian yang dewasa. Artinya, ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan di dalam hidup saya. Ini berkatku. Sampai diklaim dalam nama Tuhan Yesus. Ini berkat. Kalau bukan berkatnya,
ini berkatmu. Tuhan ngomong seperti itu. Setiap orang itu sudah ada bagiannya sendiri. Mana? Lihat temannya dipromosiin, ini hati. Kok aku enggak ya? Padahal Tuhan ngomong semua sudah dalam bagian porsinya masing-masing. Mari kita tinggalkan sifat-sifat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Mas Roman cakap, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang dekat dengan Dia. Rahasia-rahasia hatinya diberikan kepada orang tersebut. Kalau saya masih di fase kanak-kanak, kita tidak akan bisa menerima tanggung jawab dan isi hatinya Tuhan. Mau dibungkus oleh pelayanan seperti apapun, mau dibungkus oleh model pelayanan seperti apapun, mau dibungkus dengan sifat apapun, kalau tidak punya kerohanian yang dewasa dan dekat dengan Dia, tidak akan pernah diberikan isi hatinya. Amin. Nah, nggak bisa ditipu dengan pelayanan, dan tidak bisa ditipu dengan diberikan persembahan. Yang dia mau kedekatan dan kedewasaan. Oleh bangsa Israel kemuliaan Tuhan dinyatakan, tapi kepada Musa hatinya diberikan. Amin. Kepada bangsa Israel diperlihatkan laut tulah ya, roti pemeliharaan Tuhan, kasut 40 tahun. Semuanya diberikan. Tapi hatinya hanya diberikan kepada Musa yang dekat dan dewasa, yang mengerti betul tanggung jawab. Amin. Ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus, dia memiliki kedewasaan rohani. Dia tidak berlaku lagi seperti anak-anak yang sukanya masih seperti ini, rebutan, iri, dan sebagainya. Dan berkata, aku sudah dewasa, ada tanggung jawab yang harus aku pikul. Tuhan dekat dengan orang yang karib kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tinggalkan sifat ini. Tentunya sekali lagi harus bilang, ini proses di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ini proses, tidak bisa. Wah, dari gereja ini tiba-tiba kita tidak bisa. Ini proses pembentukan. Bahkan mungkin ada perkataan-perkataan yang mungkin melemahkan kita. Saya akan bagikan sedikit. Ketika masuk tahun ini, saya itu berdoa dengan beberapa pengurus gereja di tempat kami. Kami berdoa, Tuhan, ini betul-betul mendidik saya. Tuhan, kami minta pertambahan jemaat. Kami minta Tuhan, kemarin saya sharing sama saya, minta pertambahan jemaat Tuhan. Maksud kami hanya stuck di angka 50. Karena tempat kami 50 itu pun sudah bersama dengan sekolah minggu. Yang pelayanan di tempat kami sama seperti ini, anak-anak kecil yang tamburing juga anak-anak sekolah minggu. Kami minta Tuhan kirimkan orang-orang yang baru di tempat kami. Nah, Tuhan mengajar seperti itu. Saya juga request sebelum saya request, kalau bisa Tuhan jangan yang pindah gereja, itu bukan penambahan. Saya bilang gitu ya. Itu hanya perpindahan. Saya mintanya ekstrim sama Tuhan. Saya nggak mau Tuhan, kalau Tuhan kirimkan orang-orang yang betul-betul baru kenal, atau orang yang sudah lama undur dari kita. Lalu Tuhan mendidik saya seperti ini. Di tengah-tengah doa itu gitu, di awal-awal tahun, di akhir tahun, Tuhan itu seolah-olah mendidik saya dengan kata seperti ini. Gue siap? Sudah siap dengan kapasitasmu? Kalau misalnya aku beri, sudah siap?
emang gerejanya sudah siap. Bukan masalah gedung ya Bapak Ibu. Gereja itu bicara tentang udah siap. Banyak kali, beberapa kasus bahkan, datang ke gereja orang-orang malah justru di dalamnya, benar nggak? Karena tidak ada gede, ayo ke gereja, tapi di dalamnya, benar nggak? Karena tidak ada dewasa atau kurangnya kedewasaan. Lalu Tuhan mendidik saya, tarik dulu standarnya naik. Urusan itu bagian. Tarik dulu kedewasaannya sampai ada orang masuk, dia bisa menerima apapun latar belakangnya. Mau bentuknya modelnya kayak apa, terima. Itu Kristus. Saya ditegur. Jangan berdoa Tuhan, siap, saya siapkan. Tapi tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, saya nggak bisa. Lalu saya ambil waktu dengan mengurus Tuhan. Kami harus siapkan dulu tempatnya, kami harus siapkan dulu materi hidup kami. Kalau orang datang dan datang kami berkata, selamat datang, kami terima engkau, kami mengasihi engkau, kami mengasihi engkau dan Bapa. Sama seperti Kristus. Amin. Kalaupun nanti ada gesekan, yuk kita selesaikan sama seperti Kristus. Amin. Itu kedewasaan. Tuhan didik saya betul-betul di sini. Di awal, saya protes masa 50. Kursinya masih banyak yang kosong, karena kursi kami itu kan ada 80. Itu pun dikasih orang Bapak Ibu. Tapi sudah lama, masih banyak. Masih 30-nya masih kosong lah. Itu pun kami lipat di belakang, gitu ya. Masih lipat di belakang. Tamuilah, gitu ya. Saya protes dengan Tuhan. Saya sudah mengembalakan ya kurang lebih 3-4 tahun. Masa segini-segini aja Tuhan. Tuhan mulai tarik. Dia didik saya. Dewasa, alami Kristus lebih lagi. Kalau yang kemarin sudah muncul kesaksian-kesaksian hidup yang diberkati oleh Tuhan, sekarang munculkan kesaksian-kesaksian hidup mengalami Tuhan dalam proses pembentukan. Amin. Wah, Tuhan didik saya di sana. Semua terus dewasa. Jemaat, yuk kita bukan berubah, tapi terus naik. Terus naik dalam kedewasaan di dalam. Amin. Next. Ya, lanjut. Bukan kan sebelumnya? Ya. Pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara di atas dan mengalami perubahan. Ini sudah ya, dari sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini poinnya di sini. Yang kedua, orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah yang baik. Orang tersebut bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik. Tetapi sebenarnya tidak berhenti di sini. Roma mencatat ketika kita menjadi anak-anak Tuhan tidak hanya bisa membedakan baik dan jahat, tapi mana yang berkenan dan yang tidak. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau baik dan jahat, saya tahu. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Tapi mana yang memperkenan Engkau Tuhan? Pilihannya orang dewasa bukan hanya bisa tahu jahat dan baik, tapi mereka memilih sesuai kehendak Tuhan. Mana tuh Tuhan selera-mu? Mana tuh Tuhan yang kamu seneng banget dalam hidup? Itu orang yang dikuasai Roh Kudus. Lanjut, ketiga terakhir, sukacita. Bersukacita kalau sudah terakhir. Lanjut, memiliki karakter unggul. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang pertama tadi, pembukaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan sebagainya. Lanjut. Buah roh semakin nampak dan dapat dirasakan orang di dekatnya. Ini sangat berkaitan dengan yang pertama tadi. Nah, ini dia. Kasih yang semakin besar kepada Tuhan dan semua orang, maka akan memunculkan kesabaran, ketenangan, murah hati, penuh dengan kebaikan, kelembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri.
kasih yang besar kepada Tuhan akan menimbulkan dampak kasih yang besar kepada sesama. Itu bahasanya. Kasih yang begitu mulia kepada Tuhan, Lord I give you my heart, gitu ya. I give you my soul. Bukan hanya di mulut, bukan hanya pas event, tapi di waktu kita sendirian memilih mana yang berkenan. Ku berikan hatiku, sementara di sana ada pencobaan. Kita bisa pilih. Maka kasih kepada sesama akan semakin besar. Itu otomatis. Kasih kepada Tuhan yang mulia yang besar akan memunculkan kasih kepada sesama. Karakternya akan menjadi unggul. Karakter unggul ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sejarah Alkitab mencatat seperti ini. Orang-orang yang memiliki karakter unggul di dalam Roh Kudus itu orang-orang yang berpengaruh. Amin. Maka kalau hidup kita hari-hari ini belum berpengaruh, mari kita tingkatkan kedekatan kita bersama dengan Roh Kudus. Pengaruhnya bisa bicara tentang pengaruh yang dekat maupun pengaruh yang jauh. Pengaruh yang dekat tentunya kepada keluarga kita. Amin. Bisa dirasakan. Orang yang dekat dengan Roh Kudus, orang yang bersama dengan Roh Kudus, orang-orang yang berpengaruh. Contohnya, sekalipun, saya suka ini, sekalipun Daniel dibuang ke Babel, dia menjadi orang yang sekalipun Yusuf dijual, dia menjadi orang yang amin. Sekalipun Yeremia dalam tawanan, kepala penjara dengerin dia. Nanti maksud saya Bapak Ibu, orang yang hidupnya dengan Tuhan. Sekalipun Petrus, Yohanes, dan murid-muridnya dikatakan idiotes. Idiotes tahu? Itu loh, idi gitu. Gitu ya, tidak berpendidikan. Tapi mereka memiliki karakter yang unggul. Bisa dunia. Jadi saya katakan sekali lagi, orang benar pasti hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau karakter kita unggul, jadi kecil. Kalau karakter kita unggul, kita pasti orang itu berkata seperti ini. Wih, keren ya orang ini ya, cara kerjanya bagus, bisa dipertanggungjawabkan karena ada Roh Kudus. Pasti di proyek-proyek selanjutnya, di lain kesempatan dia akan Tapi kalau bayangkan kita suka berdoa, tapi cara hidup kita, cara kita bertindak, cara kita bekerja tidak sesuai. Mau orang bilang, dia suka berdoa loh. Iya, tapi saya nggak lihat buahnya. Karena karakter unggul nggak bisa diberi, nggak bisa dipisahkan dari yang namanya Roh Kudus. Selalu saja orang lihat itu yang di luar. Hidupnya dipenuhi oleh Tuhan. Kenapa? Saya lihat kerjaannya semuanya beres. Saya lihat semua yang dikerjakan, walaupun ada miss sedikit lah, gak masalah. Tapi bagus, semuanya bagus kok, keren kok. Nanti lain kali kemudian hari pasti akan jauh lebih keren. Karakter unggul. Amin. Kita kan sering gini, wah dapat promosi, aku pengen dapat promosi. Ya ini. Berjalanlah dengan Tuhan. Setiap kali berjalan dengan Tuhan, perbuatan kita menunjukkan karakter unggul. Wih, kok langsung berkata, ini. Walaupun dia diinjak-injak, walaupun dia ditempatkan tempat yang enggak basah, dia bisa menjadi berkat. 3 poin ini yang saya bagikan. Mari sama-sama kita bangun. Tentunya ini buat saya selalu sharing seperti ini. Mau di mana tempat firman Tuhan itu 2 arah. Satu buat saya, satu buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita terus, Tuhan penuhiku dengan minyak baru. Lagunya gitu ya. Urapiku setiap hari, urapiku
persiapkan 3 poin ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Memiliki karakter yang buruk, memiliki kedewasaan rohani. Dan tentunya mari sama-sama kita terus membangun pikiran dan perasaan bersama dengan Tuhan setiap hari. Saya ingin tutup dengan sebuah sharing seperti ini. Saya tuh baru tahu tadi pagi. Ketua pujian penyembahan di tempat kami baru WA. Mas, anak saya itu sudah seminggu di rumah sakit. Saya marah dengan dia. Kamu nggak kabari saya. Kalau dia bilang, Mas, saya itu belajar praktek firman. Loh, ya kan besok itu kan saya harus lakukan ya gitu. Saya harus lakukan tindakan ini gitu. Maksudnya itu bentuk dari penghargaan, perhatian dari gereja, bentuk dari dukungan moral. Iya, tapi khusus yang satu ini Mas, saya mau praktek firman. Anaknya itu minggu masih ke gereja, tapi tiba-tiba Senin kemarin itu ya kayak nggak ada apa-apa, sakit dan harus diopnam di rumah sakit. Beritanya seperti itu, dia tadi telepon saya. Saya telepon, dia bilang saya telepon balik. Kalau dia bilang seperti itu, saya mau praktek betul-betul firman Tuhan. Ketika di rumah sakit, dia berkata seperti itu, hatiku tuh goncang. Nanti masih saya Bapak Ibu, anak masuk rumah sakit itu kan pasti waduh. Tapi dia praktek firman Tuhan. Tenanglah, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua anaknya semakin drop. Dia berkata seperti ini, Tuhan, aku mau mengucap syukur dalam segala perkara. Saya tahu kalau saya sudah berdoa, Tuhan itu pegangan saya yang paling teguh. Mau praktek, saya kaget. Belum ada perubahan. Hari ketiga, dia peluk anaknya berkata, Tuhan, anak ini milik. Saya percaya dia ada di tangan yang terbaik. Saya tahu dengan iman saya, aku ada bersama dengan kamu. Itu nangis. Lalu sorenya tiba-tiba anak ini mulai bangun. Jadi dia tuh masalahnya lemas. Bangun sorenya, Rabu sore, bangun dengan kesegaran yang berbeda. Ush, Ibu, makan apa? Mau. Karena sudah hampir 3 tahun. Ibu, makan. Wah, sukacita. Dan sebagainya. Kemudian makanan dari rumah sakit gitu ya. Kasih makan. Itu ya. Kamis pagi tiba-tiba stroke. Untuk melakukan. Lalu dia berkata, Tuhan, ini ujian buat saya. Ini ujian buat saya. Lalu dia berkata seperti itu, aku mau tetap bersyukur. Aneh ya drop. Tak bersyukur dan berkata seperti ini, tolong panggil dokter dalam ketenangan yang luar biasa. Ini yang saya belajar, bahkan saya belajar itu dalam ketenangan yang luar biasa. Aneh drop dokter. Kalau ditangani, Jumat kemarin kondisinya mulai stabil sampai hari ini. Saya telepon, saya marah, kenapa kamu nggak telepon saya? Saya tahu kuasa yang diberikan itu sama besarnya. Tuhan itu punya akses, Tuhan itu saya punya akses yang sama dengan Tuhan, sama seperti Mas tadi ada. Jadi saya pikir, Mas, saya bukan tidak mau nanti kalau sudah di rumah datang aja nggak apa-apa gitu ya. Nah ini rencananya besok pulang. Jadi saya ke rumah sakit. Saya belajar banyak. Kita itu punya akses yang sama. Amin. Dengan Tuhan. Nggak perlu kadang kita harus khawatir tumpangi tangan dan sebagainya. Kadang kita perlu itu, tapi tidak harus tahu. Akses yang sama. Saya belajar dari pujian Tuhan. Dia berkata seperti ini.
Tuhan itu pegangan, tenang jiwa. Saya bilang kalau saya di posisimu saya belum tentu bisa, tapi saya belajar banyak dari Tuhan. Saya bilang saya nggak salah pilih lah buat kamu jadi ketua pujian Tuhan. Jadi hidupmu benar-benar mengalirkan pujian. Saya bersyukur walaupun saya agak sedikit ini masih ini orang kok nggak cerita ke saya gitu ya. Saya tuh kan kalau kunjungan itu malam gitu ya Bapak Ibu, kan jadwal saya bisa malam. Nah seminggu kemarin itu saya tidak bisa kunjungan, betul saya tidak bisa kunjungan. Saya baru dengar kabar tadi pagi ketika saya berangkat ke tempat ini. Tuhan menguatkan saya dengan punya karakter Kristus. Amin. Karena itu akan menguatkan kita juga melewati semua masa hidup kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Sama-sama Bapak surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan. Ajari kami Tuhan sekali lagi untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki perasaan dan pikiran seperti Engkau, memiliki sekali lagi kedewasaan yang stabil, rohani yang stabil, yang terus naik di hadapan Tuhan, progresnya terus naik di hadapan Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk punya sekali lagi karakter yang unggul di hadapan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan. Ajari kami Tuhan untuk hidup kami bukan hidup kerohanian kami, bukan tergantung pada event, bukan tergantung kepada apa bentuk acaranya, bukan, tapi hidup kami bergantung kepada kedekatan kami dengan Tuhan. Setiap hari kami membangun hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap kami, buat semangat Tuhan yang ada di tempat ini dipenuhi oleh pengenalan akan Tuhan, dipenuhi oleh rasa lapar dan haus akan Tuhan, dipenuhi oleh pengenalan akan kasih Tuhan yang ajaib. Dalam bentuk pekerjaan apapun yang mereka sedang lakukan, Tuhan Kau menyatakan diri, studi mereka, Kau menyatakan diri, semakin kenal Tuhan, semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya seperti biasa, apakah saya boleh meninggalkan ya Pak? Saya harus cek rekan saya tadi itu ya. Jadi terima kasih untuk waktunya jemaat Tuhan. Saya berdoa ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Daniel, semoga firman Tuhan yang sangat menyentuh hati kita dapat belajar dari Pak Daniel ya, belajar dari Tuhan dan Pak Daniel yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Pak ya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik dari Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Biarlah juga Engkau memberkati orang-orang yang belum bisa memberikan Tuhan. Biarlah Engkau berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saat juga aku derek Gusti. Saat berkali
Sudah ada Kak? Kata gerejanya. Jumat 10 Februari 2023 ibadah komsel di rumahnya Bapak Musa jam 5, WA-nya Kak Wahyu, firman Tuhan Kak Wilda. Sabtu 11 Februari 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Sabtu 12 Februari 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas minggu WA-nya Ibu Juwani, singamnya Kak Wilda dan Ibu Gunari. Tamborin Kak Hopni dan Kak Linca. Pemain musik grup Elsa Day Home. Petugas LCD-nya Kak Natasha. Pelayan sekolah minggu Kak Wilda. Sudah ya. Kita mau berdoa untuk minggu depan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya diganti minggu kedua sama perjamuan kasih. Iya. Shalom. Nanti minggu depan ada perjamuan kudus dan juga ada perjamuan kasih. Nanti kita ibu-ibu pas komsel yang rapat ya. Jangan menunya tahu semua ya. Menunya beda-beda, ada kacang panjang, ada buncis ya. Nanti hari Jumat kita ada komsel, kita baru bicarakan ya. Tuhan berkati ya semua. Iya, nanti ada yang ayam, ada yang sapi ya. Bebek, biar beda-beda semua. Kita mau doa syafaat. Saya minta Kak Felix berdoa untuk semuanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau baik, Engkau setia kepada kami. Tuhan, kami mau mengangkat semua doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu menyertai kami, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami bersatu hati buat gereja ini, Tuhan. Biarlah gereja GKS GPI Elsa Day Home bisa menjadi berkat di luar sana dan juga menjadi berkat juga di sekeliling sini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat oma dan opa, biarlah dalam usia mereka yang sudah lanjut usia, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan agar mereka selalu bisa mengerjakan semua tanggung jawab yang Kau berikan kepada mereka, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai orang tua di sini yang sangat luar biasa, yang menjadi berkat bagi kami dengan teladan kehidupan mereka dan menjadi contoh bagi kehidupan kita semua di jemaat tempat ini, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini, yang dari lansia, pemuda, bahkan sampai ke anak-anak sekolah minggu. Biarlah Kau memberkati mereka, biarlah Kau memberkati anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, biarlah Kau selalu memberkati studinya mereka dalam tumbuh kembangnya mereka, Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-jemaat dalam pekerjaannya mereka, apapun itu petani, PNS atau apapun, Tuhan Yesus. Biarlah Kau selalu menyertai mereka, berikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang Kau berikan kepada mereka, dan berikanlah juga hati yang memberikan 1/10 bagi Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang Kau berikan itu bukan hasil usaha atau hasil kekuatan kita sendiri, melainkan Engkau berikan kepada kami dengan hasil yang luar biasa, Tuhan. Kami mau berdoa buat semua kesehatan, biarlah dalam cuaca yang selalu berganti-ganti pancaroba, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, biarlah penyakit, virus apapun itu terhindar dari tubuh kami, Tuhan Yesus. Kami mau alaskan dalam nama Yesus, biarlah kita terbebas dari segala penyakit, Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa,
Kami juga bersyukur Tuhan bagi pagi hari ini, dan kami berdoa Tuhan, biarlah pergumulan kami, biarlah doa-doa kami dalam satu minggu ini Tuhan Yesus, kami mengangkat semua kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Kau selalu yang mendengar doa kami percaya, kami yakin. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada Abamu, pada dia, biar Kau menyertai beliau Tuhan dalam perjalanan pulang Tuhan Yesus, untuk mengunjungi temannya, anaknya lagi sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami satu hati, biarlah Engkau menjaga pada dia dan sekeluarga Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tidak lupa apa, bangkit berdiri, kita akan seperti biasa kita akan lakukan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Untuk kami memuji kebesaran. Thank you Lord. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.